Halo, assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mulai ya, semoga nanti lancar, terutama sinyalnya yang kemarin kan sempat keluar-keluar. Kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke ya, Pak Amin absen di sini. Alivia, Hadir, Pak. Andina, Hadir, Pak. Diva, Hadir, Pak. Faiz, Hadir, Pak. Alfitra, Hadir, Pak. Naufal, Hadir. Rengga, Hadir, Pak. Ita, Hadir, Pak. Valin, Hadir, Pak. Zahwa. Hadir, Pak. Oke, metodenya masih sama yang seperti kemarin. Ya, seperti project 5, project 4. Cuman yang ini lebih sederhana nanti. Sudah kelihatan ya? Sudah, Pak. Halo? Sudah, Pak. Oke, ini project 6, nggak usah saya play PPT-nya. Nanti takutnya tambah lemot lagi ya. Tapi kelihatan kan ini ya? Iya, Pak, kelihatan. Oke, itu project 6, proyeksi. Nah, ini seperti biasa, ada pepatah-pepatah Jawa ini ya, yang biasanya Pak Moin kasih biasanya di setiap PPT-nya. Nah, ini indikatornya nanti yang kalian akan capai nanti. Yang menentukan proyeksi skalar dan menentukan proyeksi vektornya nanti. Nah, untuk selanjutnya, nah ini perhatikan. Semuanya sudah saya masukkan di classroom kemarin, bahkan PPT-nya ini sudah saya masukkan, LKPD-nya, bahan ajarnya juga saya masukkan di situ. Ya, perhatikan di sini. Nah, yang ini ada penggaris ini, kayak penggaris busur ini, ada talinya. Nah, ini namanya klinometer namanya. Ya, namanya klinometer. Nah, tujuannya apa? Biasanya digunakan untuk mengukur ketinggian seperti ini. Untuk pembentukan kelompoknya masih sama, kelompoknya seperti kemarin. Ya, untuk diskusinya pun juga sama, mau di WA boleh atau mau langsung ditanyakan di sini juga boleh dalam menyelesaikan LKPD nanti. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau Siap, sudah ya. tidak ada, Pak. Silakan lanjutkan ke diskusi kelompoknya. Silakan dibuka LKPD-nya itu, diikuti langkah-langkahnya di LKPD. Ada dua kemungkinan soalnya. Nah, diem aja itu sudah paham atau nggak ngerti. Saya mau tanya, Pak. Iya. Bedanya proyeksi skalar ortogonal sama proyeksi vektor ortogonal itu kayak gimana, Pak? Nah, kalau kalian ingat tadi gambarnya yang klinometer tadi, kemudian ada menara, ya. Nah, yang dinamakan proyeksi itu adalah, itu bahasa keren. Nah, bahasa yang biasa kalian tahu itu bayangannya. Nah, kalau misalkan di gambar tadi, di gambar menara tadi, nah, yang dinamakan proyeksinya dari menara itu adalah bayangannya, yang mendatar dengan tanah tadi. Nah, itu proyeksinya. Nah, untuk proyeksi skalarnya itu bahasa keren juga. Nah, bahasa yang paling sederhana yang kalian pahami adalah panjang proyeksi itu namanya.
Nah, dari panjang proyeksi itu diukur dari orangnya tadi ke menaranya. Nah, itu namanya panjang proyeksi. Bahasa kerennya proyeksi skalar. Tetapi kalau proyeksi vektor itu diukur tak terbatas, yang penting dia sejajar dengan tanah. Dari orangnya tadi ke kanan terus sampai ke menara, bablas terus ke kanan terus. Nah, itu namanya proyeksi vektor namanya. Nah, bentuknya juga bentuk vektor. Nah, kalau proyeksi skalar, dia bentuknya adalah satu angka panjang. Nah, kalau kalian tahu adalah meter-meter itu berapa meter. Nah, cuman satu tok gitu nanti. Tapi kalau misalkan proyeksi vektor, dia bentuknya vektor juga. Nah, seperti proyek 1. Ya, nulisnya ada 3. Kalian mau nulis pakai matriks bisa, mau pakai koordinat kartesius bisa, mau pakai yang IJK itu basis bisa, terserah mau pakai yang mana. Oke, bisa dimulai ya presentnya. Siapa yang mau present? Terserah mau yang mana. Kita jelaskan, Pak. Vektor satuan OA disimbolkan dengan vektor A dan vektor satuan OB disimbolkan dengan vektor B. Kedua vektor membentuk sudut beta. Pada gambar yang ada di LKPD, titik A dijatuhkan pada OB di titik C, sehingga terbentuk vektor satuan yang baru, yaitu vektor satuan OC, dan disimbolkan dengan vektor C, serta mempunyai panjang tertentu dan disimbolkan dengan panjang vektor satuan OC atau sama dengan panjang vektor C. Vektor satuan baru tersebut merupakan bayangan atau proyeksi dari satuan vektor OA pada vektor satuan OB dan disebut sebagai proyeksi vektor AB pada vektor B. Berdasarkan pada gambar di atas, maka perhatikan segitiga AOB. Cos beta sama dengan panjang OA, terus itu dikali silang panjang vektor satuan OC sama dengan panjang vektor satuan OA kali cos beta. Berdasarkan rumus project 5, cos B sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Jadi cos B diganti jadi itu. Terus panjang vektor OC kan sama dengan panjang vektor C, dan panjang vektor A sama dengan panjang vektor OA. Itu diganti jadi panjang vektor C sama dengan panjang vektor A dikali vektor A dikali vektor B per panjang vektor A dikali panjang vektor B. Terus disederhanakan menjadi panjang vektor C sama dengan vektor A kali vektor B per panjang vektor B. Sudah, Pak? Oke, bagus. Oke, bagus sekali, Noval. Yang proyeksi vektor ortogonal. Vektor C searah dengan vektor B. Ini berarti vektor satuan C sama dengan vektor satuan B, sehingga vektor C sama dengan vektor satuan C dikali vektor B dibagi vektor satuan B. Vektor satuan C-nya kalau dijabarkan berarti vektor A dikali vektor B dibagi vektor satuan B. Berdasarkan rumus proyeksi skalar di atas, berarti vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi vektor satuan B kuadrat. Kan soalnya yang ini sama yang B ini jadinya vektor satuan B-nya ini digabung jadi vektor satuan B kuadrat dikali vektor B. Jadi rumus proyeksi vektor ortogonal A pada B adalah
vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi vektor satuan B kuadrat dikali vektor B. Sudah, Pak. Salah. Oke, bagus sekali. Sudah benar itu. Makasih, Mbak. Cuma ngikuti alurnya, Pak. Boleh stop ya, Pak. Baik, Pak. Oke, silakan. Stop. Ayo, apa kesimpulannya? Saya mau coba jawab, Pak. Oke. Bedanya itu di rumusnya yang proyeksi skalar sama vektor itu bedanya kalau misalnya proyeksi vektor itu tuh ada dikali vektor B per vektor satuan B. Jadinya kalau yang yang proyeksi skalar itu vektor satuan gimana ya? Kalau yang tadi kan yang novel itu kan proyeksi skalarnya itu kan vektor satuan C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi vektor satuan B. Kalau yang tadi yang punya aku yang vektor itu vektor C sama dengan vektor A dikali vektor B dibagi vektor satuan B kuadrat dikali vektor B. Bedanya ini, Pak. Kalau yang proyeksi skalar itu vektor satuan C. Kalau misalnya kalau yang proyeksi vektor itu vektor C. Sama yang bedanya vektor B dibagi vektor satuan B. Jadinya rumusnya agak beda dikit. Gitu, Pak. Iya, benar. Seperti itu. Nah, ini kesimpulannya ya. Nah, kalau proyeksi skalar atau biasa bahasanya itu bahasa lainnya adalah panjang proyeksi. Nah, itu adalah panjang vektor C sama dengan vektor A kali vektor B dibagi panjang vektor B-nya. Itu kalau dia proyeksinya A pada B. Nah, kalau dibalik B pada A, berarti yang di bawah ini yang efek. Kalau B pada A, berarti yang bawah adalah panjang vektor A begitu. Kemudian dimodifikasi di proyeksi vektor. Ya, proyeksi vektornya ada tambahannya. Kalau A pada B dia mirip, cuman di sini ada tambahan yang panjang vektor B-nya di kuadrat, dia dikali vektor B. Nah, hal yang sama juga berlaku kalau ini dibalik soalnya. Kalau proyeksi vektor B pada A, berarti vektor A-nya itu ada di bawah. Jadi yang bawah ini adalah panjang vektor A kuadrat dikalikan dengan vektor A. Seperti itu. Disesuaikan dengan soalnya. Ya. Yang efek adalah padanya ini. Pada siapa. Nah, ini nanti soalnya di dalam yang lain nanti. Ini macam-macam, pada A dikurangi B, pada A ditambah B, seperti itu, ngikuti soalnya. Nah, di situ bisa kalian kerjakan di LKPD, ada latihan soal, 2 soal di situ, ada soal 1 dan soal 2. Nah, itu bisa dikerjakan. Nah, 15 menit maksimal harusnya sudah selesai. Nah, kalau ulangan Pak Muin kan satu soal 10 menit ya. Nah, jika sudah selesai, ada kumpulkan di linknya nanti seperti itu. Oke, ya seperti itu untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Semoga bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Pak Muin akhiri. Pak mengucapkan terima kasih banyak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.